Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar dua fungsi yang ada di Excel, yaitu COUNTIF dan COUNTIF-S, serta SUMIF dan SUMIF-S. Baik, kita mulai saja. Kita awali dengan COUNTIF-S. Data yang kita gunakan seperti ini. Jadi kita akan membuat summary data yang sebenarnya bisa kita menggunakan pivot table, tapi kali ini kita menggunakan fungsi COUNTIF atau fungsi SUMIF. Di sini kita untuk contoh fungsi COUNTIF kita gunakan data di latihan 2. Jadi di sini kita akan mensummary setiap poliklinik itu berapa pasiennya yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Fungsi ini sebenarnya bisa juga digunakan dengan menggunakan pivot table yang kemarin sudah dibahas di dalam bagian pivot table. Jadi kita akan mencari data seperti ini tetapi dengan menggunakan fungsi COUNTIF. Jadi misalkan kita mau mencari data poliklinik ini, berapa jumlah polikliniknya. Kita buang dulu kode seknya. Jadi kita mau mencari jumlah ini dengan menggunakan fungsi COUNTIF. Pertama, COUNTIF. Nah, kita bisa lihat di sini ada dua pilihan. Kita gunakan dulu yang COUNTIF. Kurung buka. Di sini meminta range. Range ini kita arahkan kursor kita ke sheet yang berisi data. Range-nya yaitu kolom poliklinik. Kita sorot. Setelah itu, setelah range, dia minta kriteria. Koma, kita balik ke sheet yang kita gunakan tadi, yaitu COUNTIF ini. Kemudian kriterianya apa? Kriterianya adalah ini. Kolom poliklinik. Nah, kita dapat 5. Kita cross-check dengan hasil pivot. Polianestesi dapat 5. Benar ya. Selanjutnya, gimana caranya kita memberlakukan untuk baris-baris yang lain? Maka kita tinggal drag aja ke bawah. Nah, kita cek misalkan poligeriatri 2664. Kita cek di pivot poligeriatri 26664. Oke. Selanjutnya kita pakai fungsi COUNTIF-S. Di sini kita akan mencari jumlah pasien laki-laki atau perempuan di setiap poli. Maka kita gunakan COUNTIF-S. Nah, di sini ada beberapa kriteria ring ya. Pertama, kriteria ringnya apa? Kita arahkan kursor ke data, yaitu di latihan 2. Kita sorot pertama ke poliklinik. Selanjutnya, dia minta kriteria 1. Kita kasih koma, kriteria 1. Kita balik ke sheet tadi, COUNTIF-S. Dia minta kriteria 1. Kriteria 1-nya apa? Tadi kita sudah meng-select kriteria range-nya adalah poliklinik, maka kriteria 1-nya juga row poliklinik. Oke. Setelah itu koma, dia minta kriteria range 2-nya. Kita kembali lagi ke sheet latihan 2. Nah, yang diminta tadi apa? Tadi yang diminta adalah jumlah laki-laki atau perempuan. Maka kita sorot ke kolom kode seks. Koma. Dia minta kriterianya apa? Kalau ini di sheet latihan 2 adalah kriteria range, sedangkan kriteria 2 kita arahkan kursor kembali ke sheet yang tadi. Nah,
kriteria 2 ini adalah ini, kolom di atas ini, L. Setelah itu, kita close dulu. Oke. Nah, kita cek dulu melalui pivot table. Kita cek untuk polianestesi laki-laki jumlahnya 4. Polianestesi jumlahnya 4, betul. Selanjutnya, bagaimana caranya mengaplikasikan ke semua ini? Oke, kita copy ke kanan dulu. Nah, ini hasilnya salah kan? Polianestesi harusnya 1, tapi di sini 0. Nah, permasalahan ada di sini. Kolom JJ ini harus dikunci. Karena kolom JJ ini berisi nama kolom poliklinik yang tidak boleh berubah-ubah. Begitu juga dengan kolom kode seks tidak boleh berubah. Jadi kolom kode seks di D dan kolom poliklinik di J itu harus kita kunci. Caranya, klik di sini, kemudian tambahkan tanda dolar di dua-duanya. Begitu juga di D. Di kolom kode jenis kelamin kita tambahin dolar. Selanjutnya, kolom B13 ini juga harus kita kunci, tetapi hanya di kolom B-nya saja. Kita tambahin tanda dolar. Begitu juga di kolom L atau P ini, tapi kita kunci di nomor barisnya. Oke, kita copy ke sini. Nah, dia berubah 1. Sudah benar ya? Nah, ini kalau kita cek rumusnya, posisi poli dan jenis kelaminnya dia sudah sesuai. Selanjutnya kita copy ke bawah. Kita cek poli bedah ortopo ID 374. 374, perempuannya 252. Oke. Misalkan kita mau mengecek data yang ini, poliurologi. Kita copy paste aja di sini. Atau kita bisa mengubahnya di sini. Misalkan kita ganti jadi poliurologi. Nah, maka dia akan berubah. Baik, selanjutnya kita membahas fungsi SUMIF atau SUMIFS. Di sini kita akan membuat summary data seperti yang kita lakukan lewat pivot. Kita bisa gunakan tanpa melalui pivot dengan menggunakan fungsi SUMIF. Di sini ada dua fungsi SUMIF dan SUMIFS. Kita gunakan dulu SUMIF. Di sini dia minta range. Range di sini menunjukkan range dari kolom provinsi ini. Kita arahkan kursor ke data, yaitu kita gunakan latihan 1. Selanjutnya kita sorot kolom provinsi. Atau bisa juga jika data hanya sedikit, kita blok saja data yang ada. Kalau misalkan di bawahnya banyak data yang tidak sejenis, kita blok semua. Nah, karena data ini adalah acuan, jadi kita kunci aja saja baik kolom maupun barisnya. Nah, selanjutnya di sini dia minta kriteria. Kita kembali ke sheet yang tadi. Kriterianya adalah provinsi. Selanjutnya, yang mau dijumlahkan apa, yang mau disamerikan apa. Di sini kita akan mensamerikan jumlah desa kelurahan. Nah, kita kembali ke sheet yang berisi data, yaitu latihan 1. Selanjutnya kita ambil kolom yang berisi jumlah desa kelurahan. Karena tadi provinsi mulainya dari A1, kita juga harus di jumlah desa harus mulai dari baris ke 1.
kita blok sama dengan jumlah baris di provinsi tadi. Di sini sudah barisnya sudah sama dari 1 sampai 515. Kemudian kita tutup. Nah, ada 438. Kita cek jika melakukan pivot DI Yogyakarta 438. Ya, betul. Selanjutnya, bagaimana mengaplikasikan ke data lainnya, misalkan puskesmas dengan rawat inap. Nah, di sini puskesmas dengan rawat inap, di datanya ada di kolom F. Ada di kolom F. Maka, kita tinggal copy saja ke sini. Nah, kita cek dulu dengan F2. Di sini, kolom kriteria, dia bergerak, bukan di Yogyakarta. Seperti yang di sini, di kolom B tadi. Berarti di sini, kita kunci di kolom kriteria, kolomnya saja kita kunci, barisnya tidak perlu. Nah, setelah itu baru kita tarik ke sini. Nah, selanjutnya kita perhatikan kolom summering ini. Puskesmas dengan rawat inap, di data, dia ada di posisi kolom apa? Dia ada di posisi kolom F. Kalau desa kelurahan kolom C. Maka di data summary kita ubah di sini menjadi kolom F. Oke. Terus penduduk jiwa. Kita lihat di data penduduk jiwa ada di kolom apa? Ada di kolom D. Maka kita copy dulu dan kita ubah summaringnya ke kolom D. Nah, di sini terlihat sumber datanya dia tidak bergerak. Dia tetap ada di kolom A. Dan sumber kriterianya juga tetap di kolom A. Oke, selanjutnya kita enter. Nah, untuk baris-baris selanjutnya, kita tinggal copy saja ke bawah. Baik, kita cek yang DKI Jakarta dengan hasil dari Excel. Untuk DKI Jakarta, jumlah desa itu 696. Oh, maaf. Di sini, latihan di sini. Oh, kenapa ini berubah ya? Karena di sini dia bergerak. Karena di sini dia nggak dikunci, jadi barisnya berubah. Ini bisa kita lihat. Harusnya dia baris 1 sampai dengan 515. Tetapi karena tidak dikunci, waktu dia di copy ke bawah, dia berubah barisnya. Maka di sini kita harus kunci dulu ini. Baik kolom, yang kita kunci hanya barisnya saja. Kolomnya tidak perlu. Kolomnya kita ubah manual. Jadi di sini barisnya harus kita kunci. Nah, kita copy lagi ke bawah. Nah, oke, Jakarta. Jumlah desa 267 di pivot 267. Selanjutnya puskesmas dengan rawat inap 51. Puskesmas dengan rawat inap 51, betul. Selanjutnya penduduk jiwa 1061. Penduduk jiwa 1061. 1061, betul. Selanjutnya kita akan belajar fungsi sum if s. Di sini ada
di SUMIFS itu mempunyai bisa lebih dari 2 kriteria. Di sini kita punya satu kriterianya adalah provinsi dan kriteria kedua adalah kota kabupaten. Pertama, SUMIFS. Nah, di sini akan kelihatan sum range-nya apa, kriteria range-nya apa. Sum range itu adalah nilai yang akan kita summary-kan, jadi dia adalah kolom jumlah desa kelurahan ini. Kita menuju ke sheet latihan 1. Kita blok kolom sum range. Kita tadi ingin men-summary jumlah desa kelurahan. Oke. Setelah itu, kita yang kriteria rank satunya mana? Kita gunakan provinsi. Oke. Setelah itu, koma, kriterianya apa? Kriteria ini berarti kita kembali ke sheet yang awal. Kriteria satunya adalah kolom provinsi. Oke, koma. Setelah itu, kita ditanya kriteria rank 2 apa? Kriteria rank 2 itu adalah kota kabupaten. Kalau range berarti kita harus kembali ke sheet data di latihan 2. Latihan 1. Kriteria 2, rank 2 itu adalah, kriteria kedua adalah kota kabupaten. Kita sorot, koma. Selanjutnya dia minta kriterianya apa? Kita kembali ke sheet yang awal. Kita pilih kolom kota kabupaten. Seandainya ini ada 3 kriteria, maka tinggal kita koma dan kita isi sesuai seperti yang tadi dilakukan di kriteria 1 maupun 2. Karena ini hanya 2, jadi kita tutup dengan kurung tutup. Nah, kita cek dulu melalui pivot. DI Yogyakarta Bantul jumlah desanya 75. DI Yogyakarta Bantul jumlah desanya 75. Ya, betul. Baik, selanjutnya bagaimana caranya mengaplikasikan ke kolom yang lain? Nah, di sini kita harus memperhatikan mana saja bagian yang perlu dikunci. Seperti ini. CC ini adalah di data sheet latihan 1, dia adalah, kita cek latihan C1, kolom C itu adalah jumlah desa. Data yang akan disamerikan. Nah, ini tidak perlu kita kunci. Sedangkan latihan kolom A itu adalah provinsi. Jadi kolom A dan kolom B ini harus kita kunci supaya bisa digunakan untuk semua baris. Kolom A kita kunci. Kolom B juga kita kunci. Sedangkan kolom C tidak perlu karena nanti kita ubah secara manual untuk kolom berikutnya. Satu lagi yang perlu kita kunci adalah kriteria. Jadi yang ada di kolom ini kita kunci. Tetapi yang kita kunci hanya kolomnya saja. Jadi hanya huruf di depan huruf A saja. Begitu juga yang belakang ini. Baru kita oke. Setelah itu baru kita copy ke bawah. Nah, kita cek dulu Gunung Kidul, Yogyakarta, Gunung Kidul 144. Yogyakarta, Gunung Kidul 144, betul. Nah, selanjutnya bagaimana mengaplikasikan ke kolom puskesmas dengan rawat inap. Di sini untuk desa kelurahan, di data dia ada di kolom C. Sedangkan puskesmas dengan rawat inap ada di kolom F. Data ada di kolom F. Maka kita copy saja ke sini. Kemudian data range-nya, summary range-nya ini kita ganti ke kolom F.
Jadi ini kita ganti ke kolom F. Nah, kita copy ke bawah karena sudah beberapa yang perlu dikunci sudah kita kunci, maka ini tinggal kita drag ke bawah saja. Selanjutnya penduduk jiwa. Penduduk jiwa di data ada di kolom apa? Oh, di kolom D. Berarti di sini kita copy dulu. Kolom paling depan kita ganti dengan apa tadi? Kolom D. Kita ganti dengan kolom D. Nah, kemudian tinggal kita copy ke bawah. Baik, kita cek dulu Yogyakarta Bantul Puskesmas rawat inapnya berapa? Puskesmas rawat inap itu ada di kolom F. Ada 17. Di sini betul 17, sementara penduduk jiwanya 10271. Penduduk jiwa ada di kolom D 10271. Begitu, semoga bermanfaat.